Kisah horor sekolah angker di Jawa Tengah. Aku akan membacakan untuk kalian. Selamat datang di channel Hore Hororcore. Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran ini. Malam ini aku ingin berbagi cerita yang didapat langsung dari sumber terpercaya, seorang mantan penjaga malam yang bertugas di salah satu sekolah dasar paling tua dan paling legendaris di kawasan Ambarawa, Jawa Tengah. Sekolah ini sudah berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Bangunannya megah tapi sangat kusam dan lembab. Lokasinya yang terpencil dan dikelilingi pohon beringin raksasa menambah aura misterius yang sulit dijelaskan. Dinding-dindingnya seakan menyimpan bisikan dari masa lalu, terutama terkait sosok-sosok penghuni tak kasat mata yang konon berasal dari era penjajahan. Ini adalah kisah yang membuat kalian akan berpikir dua kali untuk berjalan sendirian di koridor sekolah tua, terutama jika itu berada di tengah kawasan bersejarah seperti Jawa Tengah. Sekolah tua ini memang terkenal menyimpan sejarah kelam yang sering menjadi latar belakang utama kenapa sebuah tempat jadi angker. Konon dulunya gedung ini bukan hanya berfungsi sebagai sekolah, tetapi juga sempat dijadikan barak dan tempat penahanan sementara. Saat masa revolusi fisik, banyak peristiwa tragis termasuk penangkapan mendadak dan penganiayaan yang terjadi di sana, meninggalkan energi negatif yang sangat kuat. Namun cerita yang paling populer dan paling sering dialami adalah penampakan sosok noni Belanda kecil dengan gaun putih lusuh, yang kabarnya tewas akibat kecelakaan misterius di area sumur tua dekat ruang guru. Kisah noni ini menjadi inti dari misteri sekolah angker Ambarawa, sebuah cerita horor yang bahkan para guru pun enggan membahasnya setelah jam 3 sore berlalu. Area paling menakutkan di sekolah ini, menurut pengakuan banyak orang, adalah auditorium utama, sebuah ruangan luas yang ditutupi tirai beludru tebal dan di tengahnya berdiri sebuah piano antik yang sudah tidak pernah dimainkan. Piano tersebut sudah dikunci rapat, dan kuncinya disimpan oleh kepala sekolah. Tapi anehnya, setiap malam Jumat Kliwon Bagas, penjaga malam yang menjadi sumber ceritaku, sering mendengar melodi sayu yang dimainkan dari dalam ruangan tertutup itu. Melodi itu terdengar seperti lagu anak-anak Belanda kuno, dimainkan dengan nada yang tidak lengkap dan tiba-tiba berhenti dengan dentuman keras, seolah ada yang membanting tutup piano itu dengan kasar. Hal ini membuat bulu kuduk Bagas selalu berdiri setiap kali jam tangannya menunjukkan pukul 12 malam. Waktu di mana aura di auditorium itu terasa paling tebal dan berat. Bagas sebenarnya sudah diperingatkan oleh seniornya untuk tidak pernah mendekati atau mencoba melihat ke dalam auditorium setelah tengah malam. Apapun yang terjadi atau suara apapun yang didengarnya, biarkan saja mereka bermain. Gas, asal kamu tidak mengganggu, mereka juga tidak akan mengganggu kamu, begitu kata seniornya. Namun rasa penasaran seperti biasa adalah musuh terbesar manusia saat berhadapan dengan hal-hal gaib. Suatu malam saat listrik padam dan hanya ada cahaya rembulan yang samar, Bagas mendengar suara tangisan yang sangat pilu dan putus asa datang dari auditorium. Tangisan itu berbeda dari melodi piano sebelumnya. Ini terdengar seperti anak kecil yang terluka parah dan sendirian. Perasaan Bagas langsung terbagi dua, antara ingin lari secepat mungkin, atau memeriksa untuk memastikan tidak ada anak iseng yang terjebak di dalam. Mengingat cuaca yang dingin dan suara tangisan yang semakin keras, sisi kemanusiaan Bagas mengalahkan rasa takutnya. Ia mengambil senter dan kunci cadangan yang disembunyikan di bawah pot bunga. Lalu perlahan ia mendekati pintu kayu auditorium yang besar dan menjulang. Suara tangisan itu seakan memanggil-manggil namanya, berbisik lirih seperti hembusan angin dingin yang menusuk kulit. Setiap langkah yang diambil, Bagas di koridor panjang itu terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Saat Bagas berhasil membuka pintu auditorium dengan bunyi derit yang memilukan, aroma bunga melati yang sangat kuat langsung menyambutnya. Senter yang dipegangnya menari-nari di kegelapan, mencari sumber suara tangisan tersebut. Bagas melihat ke arah panggung, tempat piano antik itu berada, dan disitulah ia melihatnya. Sosok kecil dengan gaun putih kolonial, sedang duduk di depan piano, membelakangi Bagas. Pundaknya terlihat bergetar hebat, seolah ia sedang menangis terseduh-seduh. Bagas memberanikan diri berbisik, "Dek, kamu kenapa di sini malam-malam?"
Kejadian ini membuktikan bahwa energi masa lalu yang kuat, seperti yang terkandung dalam cerita horor di Jawa Tengah ini, tidak hanya menetap, tetapi juga aktif dan siap berinteraksi dengan siapa saja yang berani melewati batasnya. Bagaimana mungkin benda mati seperti piano bisa berbunyi sendiri? Bagaimana mungkin sebuah penampakan bisa meninggalkan jejak fisik berupa benda kuno? Semua ini menambah teka-teki tak terpecahkan yang melingkupi sekolah angker ini, menjadikannya salah satu tempat paling ditakuti di daerah tersebut. Bagas akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja. Ia tidak sanggup lagi menghadapi teror malam yang terjadi di sekolah kolonial Jawa Tengah itu. Ia bilang, yang paling menakutkan bukanlah penampakan hantunya, tetapi rasa kesepian dan putus asa yang dipancarkan oleh noni kecil itu, seolah-olah ia mencari teman untuk berbagi nasib tragisnya. Jadi setelah mendengar kisah ini, apakah kalian masih berani mengunjungi, atau bahkan sekadar melewati, gerbang sekolah tua di malam hari? Kisah ini benar-benar membuat kita merinding. Jadi, menurut kalian, apa sebenarnya yang diinginkan oleh sosok noni Belanda itu? Apakah dia hanya ingin bermain, atau ada pesan mengerikan yang ingin ia sampaikan kepada dunia? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Lalu jangan lupa kasih jempol like jika kalian suka konten seperti ini. Dan pastikan kalian sudah klik tombol subscribe serta lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan ingat, selalu cek belakangmu sebelum tidur malam ini. Selamat malam.